Makanan yang bagus untuk penyakit ginjal. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan Herbal Ari, cara herbal dan kesehatan. Kali ini ada beberapa makanan yang bagus untuk penyakit ginjal. Penyakit ginjal adalah istilah yang digunakan untuk menggambarkan setiap gangguan yang terjadi pada ginjal. Penyakit ginjal adalah masalah umum yang mempengaruhi sekitar 10 populasi dunia. Ginjal adalah organ yang berbentuk kancang yang memiliki ukuran kecil namun punya banyak fungsi penting. Di antaranya adalah bertanggung jawab untuk menyaring produk limbah, melepaskan hormon yang mengatur tekanan darah, menyeimbangkan cairan di dalam tubuh, memproduksi urin. Ada berbagai cara di mana organ vital ini bisa menjadi rusak. Diabetes dan tekanan darah tinggi adalah faktor resiko paling umum untuk penyakit ginjal. Namun obesitas, merokok, genetika, jenis kelamin, dan juga usia juga bisa meningkatkan resikonya. Gula darah yang tidak terkontrol dan hipertensi dapat menyebabkan kerusakan pembuluh darah di ginjal, sehingga bisa mengurangi kemampuannya untuk berfungsi secara optimal. Ketika ginjal tidak berfungsi dengan baik, limbah menumpuk di dalam darah, termasuk produk limbah dari makanan. Oleh karena itu, para penderita penyakit ginjal perlu mengikuti pola makan khusus. Pembatasan makanan pada penderita penyakit ginjal dapat bervariasi tergantung pada tingkat kerusakan ginjal yang mereka alami. Misalnya, orang dengan penyakit ginjal stadium awal memiliki batasan yang berbeda dibandingkan dengan gagal ginjal yang dikenal sebagai penyakit ginjal stadium akhir. Jika sahabat herbal menderita penyakit ginjal, penyedia fasilitas kesehatan dapat membantu menentukan diet terbaik untuk kebutuhan sahabat herbal. Bagi kebanyakan orang dengan penyakit ginjal lanjut, penting untuk mengikuti diet ramah ginjal yang membantu mengurangi jumlah limbah di dalam darah. Diet ini sering disebut sebagai diet ginjal. Diet ini bertujuan untuk membantu meningkatkan fungsi ginjal sekaligus mencegah kerusakan yang lebih lanjut. Meskipun pandangan makanan berbeda-beda, pada umumnya disarankan agar semua orang dengan penyakit ginjal membatasi nutrisi berikut ini, yaitu sodium atau natrium. Pasalnya, ginjal yang rusak tidak dapat menyaring kelebihan natrium dan menyebabkan kadar darahnya meningkat. Penderita penyakit ginjal seringkali disarankan untuk membatasi natrium hingga kurang dari 2000 mg per hari. Kalium untuk menghindari kadar darah tinggi yang berbahaya, biasanya penderita penyakit ginjal dianjurkan untuk membatasi kalium hingga kurang dari 2000 mg per hari. Fosfor karena ginjal yang rusak tidak dapat menghilangkan kelebihan mineral ini, sementara kadar fosfor yang tinggi dapat menyebabkan kerusakan pada tubuh. Dengan demikian, asupan fosfor perlu dibatasi kurang dari 800 hingga 1000 mg per hari pada pasien. Protein adalah nutrisi lain yang mungkin perlu dibatasi oleh penderita penyakit ginjal, karena ginjal yang rusak tidak dapat membersihkan produk limbah dari metabolisme protein. Namun seseorang dengan penyakit ginjal stadium akhir yang menjalani dialisis atau terapi cuci darah memiliki kebutuhan protein yang lebih besar. Setiap orang dengan penyakit ginjal biasanya berbeda. Itulah mengapa penting untuk berkonsultasi tentang kebutuhan diet individu. Untungnya terdapat beberapa banyak pilihan makanan sehat yang rendah fosfor, kalium, dan natrium. Berikut ini adalah beragam makanan yang baik untuk penderita penyakit ginjal. Yang pertama adalah kembang kol. Kembang kol adalah sayuran bergizi yang menawarkan banyak nutrisi, termasuk vitamin C, vitamin K, dan vitamin B9 atau asam folat. Sayuran ini juga penuh dengan senyawa antiinflamasi seperti indoles dan merupakan sumber serat yang sangat baik. Ditambah lagi, kembang kol bisa digunakan sebagai pengganti kentang untuk lauk rendah kalium. Satu cangkir atau 124 gram kembang kol yang dimasak diantaranya hanya mengandung natrium 19 mg, kemudian kalium 176 mg, dan fosfor 400 mg. Kemudian yang kedua adalah blueberry. Blueberry dikemas dengan nutrisi dan salah satu sumber antioksidan terbaik yang bisa dimakan. Secara khusus, buah manis ini mengandung antioksidan yang disebut antosianin. Ini dapat melindungi tubuh dari penyakit jantung, kanker tertentu, penurunan yang kognitif, dan diabetes. Blueberry juga membuat tambahan yang bagus untuk diet ramah ginjal karena terbukti rendah natrium, fosfor, dan kalium. Satu cangkir atau 148 gram blueberry segar diantaranya mengandung natrium 1,5 mg, kemudian kalium 114 mg, dan fosfor 18 mg. Kemudian yang ketiga adalah anggur merah. Anggur merah adalah buah yang bagus untuk penyakit ginjal. Bukan hanya lezat, buah ini juga dapat memberikan banyak nutrisi.
Anggur merah diantaranya kaya akan vitamin C dan juga mengandung antioksidan yang disebut dengan flavonoid yang telah terbukti mengurangi peradangan. Selain itu, anggur merah tinggi resveratrol, sejenis flavonoid yang telah terbukti bermanfaat bagi kesehatan jantung dan melindungi dari diabetes dan juga penurunan yang kognitif. Buah manis ini ramah ginjal, dengan setengah cangkir atau 75 gram mengandung natrium 1,5 mg, kemudian kalium 114 mg, dan fosfor 15 mg. Kemudian yang keempat adalah putih telur. Meskipun kuning telur sangat bergizi, namun mengandung fosfor dalam jumlah yang tinggi, sehingga menjadikan putih telur sebagai pilihan yang lebih baik bagi orang-orang yang menderita penyakit ginjal. Putih telur menyediakan sumber protein ramah ginjal yang berkualitas tinggi. Ditambah, putih telur adalah pilihan yang sangat baik untuk orang yang menjalani perawatan dialisis, yang memiliki kebutuhan protein yang lebih tinggi tetapi perlu membatasi fosfor. Selain itu, telur putih rendah kalium, fosfor, dan natrium, sehingga baik untuk kesehatan ginjal. Dua putih telur besar atau 66 gram diantaranya hanya mengandung natrium 110 mg, kemudian kalium 108 mg, dan fosfor 10 mg. Kemudian yang kelima adalah bawang putih. Orang dengan masalah ginjal disarankan untuk membatasi jumlah natrium di dalam makanannya, termasuk menambahkan garam. Bawang putih bisa memberikan alternatif yang lezat untuk menggantikan garam, bisa menambah rasa pada hidangan sambil memberikan manfaat nutrisi. Bagaimana tidak, bawang putih diantaranya adalah mengandung banyak zat gizi seperti mangan, vitamin C, dan vitamin B6 yang baik, serta mengandung senyawa sulfur yang memiliki sifat antiinflamasi. Ditambah lagi sayuran ini rendah kalium, fosfor, dan natrium sehingga baik untuk kesehatan ginjal. 3 siung atau 9 gram bawang putih diantaranya hanya mengandung natrium 1,5 mg, kemudian kalium 36 mg, dan fosfor 14 mg. Yang keenam adalah minyak zaitun. Minyak zaitun adalah sumber lemak yang sangat sehat dan bebas fosfor. Ini bisa menjadikan pilihan yang bagus untuk penderita penyakit ginjal. Seringkali orang dengan penyakit ginjal lanjut mengalami kesulitan menjaga berat badan dan membuat makanan sehat dan berkalori tinggi seperti minyak zaitun menjadi penting. Mayoritas minyak di dalam minyak zaitun adalah lemak tak jenuh tunggal yang disebut dengan asam olat. Ini memiliki sifat antiinflamasi. Terlebih lagi, lemak tak jenuh tunggal stabil pada suhu tinggi menjadikan minyak zaitun pilihan yang sehat untuk dimasak. Selain itu, minyak zaitun juga rendah kalium, fosfor, dan natrium, sehingga sangat baik untuk kesehatan ginjal. 1 sendok makan atau 13,5 mg minyak zaitun diantaranya hanya mengandung natrium 0,1 mg, kemudian fosfor 0 mg. Kemudian yang ketujuh adalah kubis. Kubis termasuk dalam keluarga sayuran silangan dan serat dengan vitamin, mineral, dan senyawa tanaman yang kuat. Sayuran ini adalah sumber vitamin K, vitamin C, dan banyak vitamin B. Selain itu, kubis menyediakan serat yang tidak larut. Jadinya serat yang menjaga sistem pencernaan tetap sehat dengan mendorong buang air besar atau BAB secara teratur dan menambahkan kotoran ketinja. Ditambah lagi cairan ini rendah kalium, fosfor, dan natrium sehingga baik untuk kesehatan ginjal. 1 cangkir atau 70 gram kubis ini diantaranya hanya mengandung natrium 13 mg, kemudian kalium 119 mg, dan fosfor 18 mg. Oke sahabat terbalik, dari beberapa makanan yang bagus untuk penyakit ginjal. Semoga informasi ini bermanfaat dan jangan lupa tekan like, share, dan subscribe-nya. Dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.